Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatannya teman-teman. Video kali ini ya, seperti biasa masih membahas tentang Roy Suryo CS ya. Dimana kita tahu bahwa Roy Suryo dan Tifa itu sudah ditangkap ya beberapa hari yang lalu. Cuman ya ada berita terbaru lagi ya mengenai mereka berdua. Tapi di sini aku bukan mau membahas tentang itu. Jadi ada pengacara dari Roy Suryo dan Tifa ini yaitu Ahmad Kozinudin ya yang ya sepertinya tidak terima dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Roy Suryo dan Tifa ya. Di situ Ahmad Kozinudin ini terlihat marah-marah ya karena kita tahu bahwa Ahmad Kozinudin ini kan emang suka marah-marah ya, karakternya emang seperti itu atau gimana ya. Oke, ya demi klien ya seperti itu ya, apapun harus tetap dibela begitu ya teman-teman ya, kita kasih support aja lah ya. Oke, untuk video selengkapnya kita langsung gas saja ke videonya. Saya sampaikan kepada Saudara Joko Widodo. Saudara Joko Widodo, puas sekarang saudara melihat. Puas banget lah. Puas banget. Puas banget. Itu tandanya Allah telah membuktikan bahwa selama ini kalian itu yang gak bener. Puaslah. Cucuk Sunio. Kayak gini, pengacara kayak gini masih mau dipakai opak. Pengacara yang selalu gagal membebaskan kliennya. Marah lu. Puas dong. Sangat puas. Ini baru keadilan yang sebenar-benarnya. Allah telah menunjukkan siapa yang salah, siapa yang benar. Mau kamu pungkiri? Mau kamu pungkiri? Katanya nanti kita akan lihat kebenarannya. Allah tidak tidur. Ya Allah tidak tidur. Nah sekarang rasakan. Rasakan mana yang benar, mana yang salah. Kamu menolak adanya kebenaran Allah. Bukan menurut cangkemmu dewe yang ngomong. Kita lihat aja nanti kebenaran Allah tidak tidur. Sekarang kita lihat. Sekarang terbukti sopo sing salah. Puas dong. Hei, Cucuk Sunio, kamu itu pengacara koplak goblok. Sudah berapa kali kamu menggagalkan klienmu untuk bebas? Kayak gini masih dipakai pengacara Cucuk Sunio yang mengedepankan emosional, mengedepankan kemarahan. Semakin merongos lu cangkemmu, semakin merongos. Sangat puas lah. Lah wong kamu yang salah, kalian yang berulah sudah terbukti sekarang. Lah wong UGM sudah bicara. Rektor-rektor, para dosen sudah bicara. Kok yo panggah ngeyel. Nah sekarang akibat dari hasil ngeyelmu penelitian taek. Penelitian koplak, penelitian apaan. Yang meneliti Resmono sudah mengakui bahwa kalian itu salah. Ngono sih panggah ngeyel. Pemenku Tifa kakek cangkem. Tifa dokter halusinasi. Dokter kakean bacot. Ada dukungan dari Amerika, endi? Ada dukungan dari dunia internasional, endi telek? Cangkeme. Pernah juga dia bilang, saya enggak ngurusi masalah ijazah, saya enggak, alah cangkeme. Sekarang terbukti, menangis. Katanya ingin merasakan dinginnya Hotel Prodio. Katanya enggak apa-apa di penjara. Kan saya kepingin merasakan masakan di penjara. Ya saya kira rasakan. Masih ada tuh yang pakai pengacara yang nggak bisa bebaskan kliennya, malah jerumus kliennya. Kalau kayak gini masih ada yang mau sewa Cucuk Sunio, yo koplak, tiwas nguak duit. Jadi salam maras yo guys, puas banget, puas. Ya jangan Tifa tok lah yang masuk penjara. Harusnya ya Suryo, Fadila, orang-orang yang bikin gaduh selama 4 tahun. Merasa dirinya benar penelitian. Alah penelitian taek. Penelitian apaan? Penelitian kok beker-beker seperti ini. Penelitian gak jelas. Yang diteliti apanya? Semua penelitian sudah terjawab. Mulai dari UGM. Ya, alumninya, rektornya, semua sudah bilang ijazahnya asli panggah ngeyel. Iki Cucuk Sunio
malah menjerumuskan kliennya ke penjara. Harusnya kamu tuh minta maaf sama Pak Jokowi. Sudah tahu kalau kamu tuh sudah salah. Pengadilan sudah menegaskan, memberikan putusan bahwa kalian salah. Ngono sik panggah koar-koar. Kalian itu sudah salah, sudah salah secara pengadilan. Harusnya kamu minta maaf sama Pak Jokowi supaya Pak Jokowi iba dan membebaskan mereka. Ora tambah koar-koar, ora tambah marah. Pengacara kayak gini kok masih dipakai? Hei, seluruh rakyat Indonesia, masih kamu pakai kah orang seperti ini? Mengedepankan emosi, mengedepankan kemarahan. Sudah jelas bahwa mereka yang salah. Harusnya minta maaf dong, supaya kayaknya bisa keluar. Ora, panggah, beker-beker, malah marah-marah. Sifat kayak gini masih didukung itu. Nah sekarang rasakan. Ya jangan Tifa aja, harusnya Roy Suryo, Fadila, dan para begundal-begundal yang bikin gaduh selama ini. Penelitian sudah membuktikan, Rismond sendiri salah satu penelitian sudah mengatakan bahwa kalian itu yang salah. Tapi panggah ngeyel. Weh salah, ngeyel, koar-koar, apaan kalian itu? Sekarang tambah koar-koar, harusnya kalian tuh minta maaf sama Pak Jokowi. Ya tapi ya gengsi lah kamu. Pemenang cucu Sunio iki. Sudah 4 tahun bikin gaduh, ya, berusaha meyakinkan publik, dan kita sudah diperlihatkan oleh Allah mana yang benar, mana yang salah. Sik panggang ngeyel we, cucuk Sunioi. Ya harusnya semua itu masuk penjara biar negara ini tentram damai. Ora panggah Roy Suryo terus, ora panggah si Tifa terus, ya. Pena eram. Apakah Pak Jokowi harus membiarkan orang-orang yang mencemarkan nama baiknya, menjatuhkan Pak Jokowi, menghujat, memfitnah? Selama ini mereka diam, Pak Jokowi diam. Gur cangkemmu lo, Sonio, cucuk congormu iku lo. Kudunya kamu tuh minta maaf sana. Orang tambah beken congormu. Pengacara kayak gini masih mau dipakai nantinya, koplak. Ya, pengacara seperti ini yang gagal dalam setiap kasusnya, panggah dipakai, tiwas gua duit. Jadi salah waras ya ora usah gawe pengacara kok ngene. Belum belum begitu puas sih, tapi cukup lega. Minimal Rosuryo sudah ditahan, tidak banyak omong lagi. Simpan energinya untuk menghadapi persidangan yang resmi nanti. Kalau bicara pas tuh nanti ketika putusan pengadilan memenjarakan Rosuryo dan Tifa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas fitnah-fitnahan dan tuduhan yang mereka tuduhkan kepada Pak Jokowi. Itu baru kami puas. Artinya hukum ditegakkan setegak-tegaknya. Siapa yang salah, siapa yang menuduh, dan siapa yang memfitnah. Jadi jelas ya, Bang Tompel. Jadi kepuasan kami adalah ketika hakim memutuskan palu, mengetok palu, memutuskan Rosuryo bersalah dan dipenjara sesuai hukum yang berlaku. Gak usah seberat-beratnya. Entah itu 12 tahun, entah ditambah 6, entah itu ditambah 3 menjadi 35 tahun total. Itu kalau kena semuanya. Ya minimal 12 tahun itu yang paling sedikit. Jadi itu tadi. Kami belum puas, tapi cukup lega ditahannya Rosuryo dan Tifa. Tapi kalau nanti putusan pengadilan mengatakan Rosuryo bersalah dan semua pasal berlapisnya mengena di hati pengadil, ya sudah, itu kepuasan bagi kami. Oke? Kita tinggal menunggu waktu, dan ini cukup panjang, cukup lama. Tinggal adu bukti dan adu data serta fakta yang valid. Nggak pakai omon-omon ya, hanya ngomong besar, panjang kali lebar kali tinggi, merasa ngomongnya paling keras. Nggak ada yang bisa menyela dia ketika ngomong, tapi kalau orang lain menyela di persidangan nanti tuh nggak ada konsep kayak gitu ya. Terima kasih. Semoga betah di penjara. Ini yang kedua kali Rosuryo. Kalau belum puas nanti bisa yang ketiga kali. Kalau pengen coba, kan kata dokter Tifa itu enak di penjara. Kozinudin, dapur mungkin ngomong senengannya membalikkan fakta. Bukannya kamu yang dulu pernah bilang, jangan cabut laporannya Pak Jokowi. Kita akan hadapi di pengadilan.
kita sudah siapkan 1000 pertanyaan. Bukannya kowe mbiyen ngomong ngono? Yo, bukannya kamu tak dulu bilang seperti itu? Bukannya kamu yang gembar-gembor? Ya, yang nantang-nantang Pak Jokowi. Bukannya kamu yang gembar-gembor? Jangan cabut laporannya Pak Jokowi. Kita hadapi di pengadilan. Ya ora? Daporanmu kan sing ngomong ngono. Giliran saiki ditangkep nyalahke Pak Jokowi neh. Model raimu jejek pancalsan kowe. Jadilah orang yang baik. Kamu itu sebagai pengacara harusnya bijak. Ya. Kamu dulu gembar-gembor. Ya, Roy Suryo, Tiva belum ditangkap, kamu gembar-gembor. Ya, nantang-nantang. Jangan cabut laporannya Pak Jokowi. Kita akan hadapi di persidangan. Kita sudah siapkan 1000 pertanyaan. Bukannya kamu yang bilang seperti itu dulu? Giliran sekarang Roy sama Tiva ditangkap, kamu bilang kriminalisasi. Ya, kamu nyalain Pak Jokowi lagi. Model raimu enak gejok san raimu. Jadilah warga negara yang baik, yang bijak. Apalagi kamu sebagai pengacara. Dulu kamu nantang-nantang, sekarang giliran dijemput, giliran dikerangkeng, giliran ditangkap, membalikkan fakta, membalikkan omongan. Model rai-rai genjik kok dapuranmu we. Dadi menungso sing genah. Ya, setiap Anda berkata itu ada rekam jejaknya. Ojo sakarepe dhewe, aja golek menange dhewe model rai. Kakean cangkem suwi-suwi malah kowe tak parani aku, tak gejuh cangkemmu kowe. Ya toh? Udah jelas-jelas ya kan. Dulu ketika Tiva, Roy Suryo belum ditangkep, ya kan, baru dilaporkan. Kamu yang bilang. Jangan cabut laporannya Pak Jokowi. Kita akan hadapi di persidangan nanti. Kita sudah persiapkan 1000 pertanyaan di persidangan. Bukannya kamu yang bilang gitu? Ya, giliran sekarang ditangkap membalikan fakta. Pak Jokowi lagi yang disalahin. Pak Jokowi yang dibilang kriminalisasi. Ya, menangkap aktivis, menangkap pembela kebenaran. Bathukmu sempal kowe. Model Roy Suryo Tiva pembela kebenaran. Pembela kebenaran diengkulmu bledwas kowe. Jadilah warga negara yang baik, apalagi Anda itu pengacara. Ya, Anda itu kalau sebagai pengacara, mangkane ojo asal jeplak cangkeme. Jadi dapuranmu ki dibayar piro karo Roy Suryo karo Tiva iki? Kok iso melintir-melintir perkataan? Udah jelas-jelas dulu kamu yang nantangin Pak Jokowi. Ya toh? Jangan cabut laporannya Pak Jokowi. Jangan cabut laporannya Pak Jokowi. Saya masih ingat betul itu. Dan saya masih ada rekamannya. Lah kok saiki giliran ditangkep kok. Sudah puas, Saudara Jokowi. Anda mengkriminalisasi Bapak Roy Suryo dan Ibu Tiva. Gatel, jemputmu amoh kowe. Rene tungkak raimu kowe. Dadi menungso ramen. Jadilah pengacara itu yang bisa mengerti dan memahami. Ya, mana yang baik, mana yang benar. Ya, mana yang salah, mana yang benar. Aja sakarepe dhewe. Biyen urung ditangkep nantang-nantang kon nangkep. Ya toh? Tiva dhewe yang ngomong, ya saya tidak takut di penjara pakai rompi oren. Saiki nangis-nangis giliran ditangkep. Etok-etok semaput. Sing lara ora trimo awake. Ngasih tekan jembut-jembute kono. Akeh aneh iki. Ya, Roy Suryo winginane nantang-nantang. Kita ini belum P21, belum P21. Mana berani Jokowi nangkap? Giliran saiki ditangkep. Peringas-pringis. Ya, sing disalahke Pak Jokowi neh.
Modelmu dadi menungso sing apik aja sembrono ya. Kowe Kozinudin ki cara ketemu aku ngono langsung tak pelintir ya to kiwa gua kalen. Tenan dadi aku. Ora sembrono. Aku ki nek ngomong wis pokoke apa anane wae. Serik karepmu, jengkel karepmu, ora trimo tuntuta. Sementara sedikit puas, ya saya, ya puas saya. Tapi lebih puas lagi apabila kau yang di penjara. Kumpul bersama Roy Suryo kok. Iya, kau siapa lagi tuh? Rustam Effendi. Iya betul. Ya, semoga terkabul. Ah, Rapli Harun. Iya. Siapa lagi? Kurnia. Puas. Kalau itu sudah, buai. Entah bagaimana lah. Tapi syukur alhamdulillah ya, untuk menjadi pelajaran 2 orang. Ya, 2 orang. Sebenarnya itu masih kurang ya. Tapi 2 orang itu mana tahu menyadarkan kalian. Ya. Kalau cerita puas, ya belum puas. Tapi sedikit puas, oke? Tapi lebih puas lagi apabila kau yang masuk. Oke, Bro? Oke, Bro? Oke. Kalau saya jujur belum puas. Masukkan Nusa Kambangan, hukum seumur hidup atau hukum mati, itu baru puas. Belum puas, pel-tompel. Kalau hanya ditangkap paksa belum puas. Masukkan Nusa Kambangan, hukum mati, itu baru puas. Orang sudah menghujat, menghina. Indonesia rusak toto kromone, rusak adab sopan santunnya karena Roy Suryo dan kamu itu. Juga Habib Rizik itu yang bikin Indonesia gaduh. Tidak puas, masukkan Nusa Kambangan aja. Buang di Nusa Kambangan aja. Hukum mati kalau perlu. Kita sudah melihat videonya ya teman-teman ya, dimana memang benar adanya ya Ahmad Kozinudin seperti yang kita lihat di video ya, marah-marah, dan beberapa tanggapan dari teman-teman netizen juga kita sudah lihat ya. Dan kalau menurut kalian seperti apa teman-teman, coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa, sobat setia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya, bye.